Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao telah bertarung dengan Xiangxi dan juga ras laut. Tapi kemudian di akhir Yun Xiao tahu bahwa dia belum bisa membunuh Xiangxi untuk saat ini dan dia memutuskan untuk menghabisi Komandan Kakak Hijau sesuai dengan tujuan awalnya. Dan kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan lautan. Sebelum kembali ke kota Baichong, Yun Xiao masih memulihkan diri di sebuah bukit. Nah, hari ini kita akan sambung lagi kisah itu dan langsung saja kita masuk ke part 124. Saat ini di kediaman tuan kota di kota Baichong, semua orang masih duduk dengan tenang. Namun para anggota tim Warblade semakin sulit menahan kegelisahan mereka. Sesekali mereka melirik ke arah Liao Yangbing. Mereka berharap bisa memperoleh informasi darinya. Padahal mereka sendiri tahu bahwa Liao Yangbing sama sekali tidak mengetahui apapun, sama seperti mereka. Tetapi karena Liao Yangbing adalah orang yang paling tenang di antara mereka, harapan itu tetap ada. Geseng Xiang pun kini tampak gelisah. Awalnya, dia masih bisa bercakap dan tertawa dengan semua orang. Namun seiring waktu berlalu, dia hanya mondar-mandir dengan wajah muram. Tuan kota, berhentilah berjalan ke sana kemari. Mataku pusing melihatmu, kata Ruan Sikuan. Dia tampak duduk santai sambil menyeruput teh dan tertawa kecil. Para anggota dari kelompok Gan Bukin pun ikut tertawa. Wajah mereka dipenuhi dengan ejekan. Sementara anggota tim Warblade seketika dipenuhi kemarahan. Tetapi mereka tidak berani menunjukkannya secara terbuka. Geseng Xiang pun kini tak lagi memberikan wajah pada Ruan Sikuan dan kelompoknya. Dia menoleh ke arah Liao Yangbing dan bertanya, "Tuan Yangbing, bagaimana menurutmu keadaan Li Fei yang saat ini?" Liao Yangbing berkata, "Jangan khawatir. Aku memang tidak terlalu yakin bahwa dia bisa memusnahkan klan Kakak Hijau. Tetapi satu hal yang pasti bahwa dia tidak akan berada dalam bahaya. Baik dari segi kekuatan maupun kecerdikan, anak itu tidak akan mungkin jatuh di tempat seperti ini." Mendengar itu, Geseng Xiang bisa menghela nafas. "Oh, kalau begitu, aku bisa merasa sedikit lega." Tapi Liang Yuanji tampak mengernyitkan dahi dan bertanya, "Namun, bagaimana Tuan Yangbing bisa yakin kalau saudara Fei Yang tidak berada dalam bahaya? Bagaimanapun juga, kekuatan dari ras laut terlihat sangat jelas." Gan Bukin justru mencibir, "Kalau anak itu belum mati, pasti dia sudah bersembunyi di luar kota sekarang. Tunggu saja, sebentar lagi dia akan kembali sambil berpura-pura terluka. Lalu dia akan membual tentang berapa banyak anggota ras laut yang berhasil dia bunuh. Itulah alasan kenapa dia pasti akan aman." Gan Bukin mengatakan semua itu dengan penuh ejekan. Mendengarnya, wajah Liao Yangbing tampak geram. "Kurang ajar." Seketika aura luar biasa meledak dari tubuhnya dan menekan seluruh ruangan. Liao Yangbing berkata dengan suara dingin, "Siapa yang berani mempertanyakan pernyataanku? Lancang." Sejak awal dia sudah merasa bahwa kelompok Gan Bukin ini hanya merusak pemandangan. Sekarang
dia akhirnya punya alasan untuk memberi mereka pelajaran secara langsung. Tekanan aura dari Gan Bukin seperti gunung yang runtuh. Tanpa sedikit pun menahan diri, Gan Bukin terpental mundur sampai muntah darah. Ekspresi Ruan Sikuan berubah drastis. Dia menghantam meja dan berdiri dengan marah. "Liao Yangping, apa maksudmu melakukan semua ini?" Liao Yangping lalu menarik kembali auranya. Dia duduk dengan santai dan tersenyum tipis sambil meminum teh. "Tidak ada apa-apa. Saya hanya memberi pelajaran pada beberapa semut bodoh agar mereka tahu bagaimana harus bersikap di hadapan kita." Wajah Ruan Sikuan berubah hijau kemerahan karena marah. Jelas sekali Liao Yangping sedang memukul anjing untuk memperingatkan pemiliknya. Tapi kini, Ruan Sikuan tidak punya alasan yang tepat untuk membalas Liao Yangping. Dia hanya bisa mendengus. Apakah Gan Bukin salah bicara? Menurutku, jika Li Fei yang belum mati, dia pasti saat ini sedang bersembunyi. Oh. Liao Yangping menatapnya dengan tenang. Lalu dia berkata, "Kalau begitu, menurut Anda, mengapa Li Fei yang harus bersembunyi di luar kota? Saya harap Tuan Sikuan bisa menjelaskan kepada semua orang dan meningkatkan kecerdasan kita." Ruan Sikuan terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan kesal, "Bagaimana aku tahu kenapa dia bersembunyi? Mungkin dia memang tidak bersembunyi, atau mungkin dia sudah mati oleh ras laut." Bagus, bagus, kata Liao Yangping sambil bertepuk tangan. Seandainya Li Fei yang memiliki kecerdasan setinggi milik Anda, Tuan, dia mungkin tidak akan mati. "Liao Yangping, apa maksudmu? Kau mengejekku?" Ruan Sikuan seketika marah besar. Liao Yangping tersenyum tipis dan berkata, "Saya tidak akan berani mengejek Anda, Tuan. Saya sungguh mengagumi tingkat kecerdasan Anda." Tiba-tiba sebuah suara menerobos udara dari luar kota. Dan bersamaan dengan itu seberkas cahaya melesat masuk ke dalam aula. Yun Xiao telah kembali. Dia mendarat dengan tenang di tengah aula. "Tuan Fei Yang!" Li Yun Xiao dan Ge Seng Xiang berseru hampir bersamaan. Wajah mereka seketika dipenuhi kegembiraan. Para anggota tim Warblade pun bersorak lega. Ruan Sikuan hanya mencibir. Sungguh pandai membuang waktu semua orang. Bersembunyi sebentar lalu kembali seolah-olah tidak terjadi apapun. Ge Seng Xiang berkata dengan tulus, "Syukurlah Anda baik-baik saja." Di dalam hatinya, dia benar-benar berterima kasih kepada Yun Xiao. Tetapi pada saat yang sama, dia semakin muak dengan Ruan Sikuan dan kelompoknya. Yun Xiao tersenyum, lalu kemudian dengan santai berkata, "Kata-kata Tuan Sikuan sungguh sangat kasar." Dia menoleh perlahan ke arah Ruan Sikuan. Tatapannya berubah menjadi dingin. "Saya sungguh penasaran, teknik ilahi apa yang Anda latih sehingga Anda bisa melihat dengan jelas bahwa saya sedang bersembunyi?" Tatapan itu sungguh membuat suasana di ruangan itu seketika menjadi tegang. Ruan Sikuan sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat. Dia tetap memandang rendah Yun Xiao. "Cih, kalau kau tidak bersembunyi, dengan kekuatanmu, apakah mungkin kau pergi ke tengah laut lalu kembali hidup-hidup?
Siapa yang sedang coba kau tipu sekarang? Yun Xiao tersenyum tipis. Kata-kata Tuan Sikuan sungguh membuat hati saya terasa dingin. Saya tidak menyangka bahwa kepercayaan antar manusia begitu rendah. Sebagai bagian dari pasukan ini, saya sungguh merasa kecewa. Wajah Wan Sikuan mengeras. Li Feiyang, jangan berpura-pura di hadapanku. Perhatikan statusmu. Kalau kau mengaku pergi ke laut, maka tunjukkan buktinya. Jika tidak ada, itu sama saja kau membohongi atasan. Aku berhak mendisiplinkanmu atas nama komando. Yun Xiao tersenyum samar. Lantas kalau saya punya bukti bagaimana? Dia menatap lurus ke arah Ruan Sikuan. Seperti biasa, tatapannya tidak mengandung keraguan sedikit pun. Tuan, apakah saya juga boleh memberikan sedikit pelajaran kepada orang tertentu yang sebelumnya mengejek saya? Kata Yun Xiao, mencoba memancing. Wajah Ruan Sikuan seketika menjadi dingin. Berani sekali kau bocah. Yun Xiao menghela nafas ringan. Sungguh membosankan sekali. Orang-orang seperti kalian tidak masuk akal. Kalian hanya tahu menggunakan kekuatan untuk menekan sesama manusia. Kalau memang kalian sungguh punya kemampuan, gunakanlah itu untuk melawan ras laut. Kini Yun Xiao memandang mereka dengan penuh sarkasme. Mendapat pandangan itu, tentu Ruan Sikuan seketika murka. Hampir saja dia melompat dan menyerang Yun Xiao secara langsung. Namun untungnya dia berhasil mengendalikan diri. Dengan penuh amarah dia berkata, "Jika kau memang bisa memberiku bukti bahwa kau sungguh melawan ras laut, aku akan membiarkanmu memukulku beberapa kali. Tapi kalau tidak ada, kau seharusnya tahu konsekuensi yang akan kau terima." Kilatan dingin melintas di wajahnya. Benarkah? Wajah Yun Xiao pun berubah dingin. Sementara senyum main-main mulai terlihat muncul di bibirnya. Tentu saja, jawab Ruan Sikuan. Aku adalah Martial Sofragen bintang 6. Bagaimana mungkin aku menipu seorang junior? Yun Xiao pun mengangguk. Dia lalu melemparkan sesuatu ke lantai dan berkata, "Tuan Kota, silahkan lihat dan pastikan apakah itu adalah kepala dari Komandan Kakak Bijau atau bukan." Semua orang terkejut dan segera bergegas mendekat untuk melihatnya. Bahkan Liao Yangbing pun tercengang. Karena Yun Xiao mengatakan itu, kemungkinan besar bahwa semuanya adalah kebenaran. Dia menatap pemuda yang berdiri tenang itu dengan rasa ngeri yang sulit dijelaskan. Tentu saja dia bertanya-tanya, bagaimana Yun Xiao melakukan semua itu. Geseng Xiang dengan sangat terkejut dia mengangkat kepala itu dan memeriksanya beberapa kali sebelum akhirnya menghela nafas panjang. Wajahnya masih tampak syok. Dia berkata, "Aku tidak tahu apakah ini benar kepala dari Komandan Ikan Kakak Bijau. Tetapi yang pasti, kepala ini adalah milik seorang Martial Sofragen tingkat tinggi." Ekspresi semua orang seketika berubah. Mereka seakan menghirup udara dingin. Semuanya menatap Yun Xiao dengan ekspresi ngeri. Sementara ekspresi Ruan Sikuan pun berubah drastis. Dengan marah dia berseru, "Mustahil! Geseng Xiang, kau mencoba menjebakku." Ekspresi Geseng Xiang tetap acuh tak acuh. Dia mengangkat kepala itu dengan kedua tangan.
dan dihadapkannya ke Ruan Sikuan. "Tuanku, lihatlah sendiri. Anda seharusnya bisa membedakan apakah ini adalah kepala seorang martial Sovragen tingkat tinggi atau bukan." Ruan Sikuan menatap kepala itu beberapa saat. Tangannya mulai dipenuhi keringat dingin. Itu memang adalah kepala dari seorang martial Sovragen tingkat tinggi. Yun Xiao dengan acuh tak acuh lalu berkata, "Tuan Sikuan, sekarang bagaimana menurut Anda?" Wajah Ruan Sikuan pun berubah pucat. "Kau? Bagaimana kau melakukan ini? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di balik semua ini." Wajah Yun Xiao lalu mengeras. Dia berteriak, "Ada yang mencurigakan atau tidak, itu bukanlah urusanmu. Tapi tadi kau mengatakan bahwa akan membiarkanku menghajarmu beberapa kali. Sekarang, akankah dirimu menepati janji itu?" Semua orang memandang Ruan Sikuan. Wajahnya semakin pucat. Dia tidak mungkin menarik kembali kata-katanya di hadapan begitu banyak orang. Dengan suara dingin, dia berkata, "Jika kau memang punya kemampuan, datang saja dan pukul aku. Aku akan berdiri di sini dan tidak akan bergerak. Jika kau tidak berani melakukannya, jangan katakan kalau aku yang melanggar janji." Ekspresi Ruan Sikuan garang. Dalam hati, dia yakin bahwa Yun Xiao tidak akan berani melakukannya. Tapi Yun Xiao tersenyum dan mengangguk. "Sebagai seorang martial Sovragen bintang 6, Yuan Qi pelindung Anda pasti sangat kuat. Saya khawatir kalau tinju ini akan hancur olehnya. Maka bolehkah saya menggunakan senjata?" Wajah Ruan Sikuan seketika menjadi gelap. "Kalau kau memang punya nyali, lakukan saja sesukamu." Dan tanpa ragu, Yun Xiao mengeluarkan palu petirnya. Dia berjalan ke arah Ruan Sikuan. Melihat itu, Liao Yangbing menghela nafas pelan dan kemudian berbalik. Dia bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Pemandangan itu pasti akan mengerikan. Inilah contoh dari seseorang yang mencari kematiannya sendiri. Di sisi lain, anggota tim Warblade memandang dengan mata berbinar, menunggu pertunjukan yang menarik. Sebaliknya, Gan Bukin dan yang lainnya yakin bahwa Yun Xiao akan segera dihajar. "Tuan Sikuan, maafkan saya kalau saya menyinggung Anda." Yun Xiao mengangkat palu itu. "Majulah." Yun Xiao pun tanpa ragu mengayunkannya ke arah dada Ruan Sikuan. Seketika, kilatan petir menyambar di dalam aula. Busur listrik memanjang mengikuti ayunan palu itu seperti naga petir yang melesat. Ekspresi Ruan Sikuan berubah drastis. Kekuatan petir itu terlalu dahsyat. Dalam sekejap, petir itu menembus pelindungnya. Wajah dinginnya berubah menjadi ketakutan. Tapi semua sudah terlambat. Dia hanya sempat memaki dengan keterkejutan. "Kau benar-benar bajingan gila!" Palu itu menghantam dadanya dengan keras. Petir meledak dahsyat. Tanah di belakangnya seketika berlubang hitam besar. Seluruh aula bergetar hebat seolah hampir runtuh. Debu dan serpihan berterbangan ke segala arah. Tubuh Ruan Sikuan terpental oleh karena ledakan petir itu. Dia berputar beberapa kali di udara sebelum akhirnya jatuh di luar aula. Selain Liao Yangbing dan anggota tim Warblade, semua orang berdiri terpaku dengan mulut ternganga.
Geseng Xiang dan Gang Wuqin bahkan menggosok mata mereka kuat-kuat. Mereka mengira mereka salah melihat. Sementara di kejauhan Ruan Xiguan tergeletak di tanah. Tubuhnya hangus hitam dan terus mengeluarkan kepulan asap. Entah apakah dia masih hidup atau sudah mati. Geseng Xiang dan Gan Wuqin sama-sama terkejut hingga tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Seorang martial Sovragen bintang 6 justru dipukul hingga jatuh oleh serangan dari seorang martial supreme bintang 8. Pukulan itu sungguh luar biasa, apalagi bagi anggota tim Gan Wuqin. Pemandangan itu seolah membuat mereka tiba-tiba menyadari sesuatu, bahwa mereka telah menyinggung seseorang yang sama sekali tidak boleh mereka singgung. Kini wajah mereka memucat saat memandang Gan Wuqin dengan putus asa. Rasa takut jelas terlihat di mata mereka. Tuan Fei Yang, apakah dia sudah mati? Tanya Liao Yangbing pelan. Yun Xiao tersenyum dan berkata, meski orang itu agak bajingan, tapi kekuatannya cukup berguna. Dia akan bermanfaat untuk pertahanan kota nanti. Kalau bukan karena dia masih ada gunanya, tidak mungkin dia masih hidup sekarang. Para anggota dari tim Gan Wuqin seketika berkeringat dingin. Tubuh mereka gemetar ketakutan. Tapi Yun Xiao memandang mereka sekilas dan berkata, tidak perlu takut. Aku tidak punya waktu untuk berdebat dengan kalian. Situasi kota Baihong sekarang sangat suram. Jika kalian semua berusaha sekuat tenaga dan mempertahankan kota ini, maka aku akan menganggap semua kejadian sebelumnya telah selesai. Tetapi, kalau kalian tidak melakukan itu, tatapan Yun Xiao berubah menjadi dingin. Dia melanjutkan, aku akan membunuh kalian tanpa ragu. Jangan harap kalian bisa mati dengan tenang. Baik, jawab mereka serempak. Gan Wuqin adalah orang yang sangat licik dan peka saat membaca situasi. Dia pun segera memanfaatkan kesempatan itu dan dengan tergesa-gesa dia berkata, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Terima kasih, Tuan Muda Fei Yang, karena telah merupakan kejadian sebelumnya. Bahkan jika kami harus mati, kami akan tetap tinggal dan melindungi kota ini. Selama kami hidup, maka kota ini juga akan tetap hidup. Kalau kota ini hancur, kami pun akan mati bersamanya. Yun Xiao menatapnya sambil tersenyum. Meskipun kau serakah dan berpikiran sempit, kau cukup cerdas. Memang mudah bicara dengan orang pintar. Gan Wuqin segera menyeka keringat di dahinya. Dia mengangguk berulang kali lalu mundur ke samping. Sebuah beban berat akhirnya terangkat dari hatinya. Untuk sementara waktu, nyawanya kini berhasil diselamatkan. Liao Yangbing lalu mendekati Yun Xiao dan bertanya, Tuan Fei Yang, apakah maksud Anda kita harus tetap tinggal di sini untuk mempertahankan kota? Geseng Xiang terlihat menunjukkan ekspresi penuh harap saat menatap Yun Xiao. Dengan serius Yun Xiao menjawab, benar. Kalau kita pergi sekarang, kota Baichong sudah pasti akan jatuh. Jika mereka berhasil menerobos di sini, seluruh garis pertahanan Laut Timur bisa runtuh saat itu juga. Wajah Liao Yangbing dipenuhi kekhawatiran. Dia bukanlah seseorang yang punya idealisme tinggi. Jika bukan karena keadaan yang memaksa, dia tentu tidak akan berada di garis depan seperti saat ini. Liao Yangbing bertanya lagi, tetapi hanya dengan orang-orang kita saja.
Yun Xiao langsung memotong. Tentu saja itu tidak cukup. Namun, kita hanya perlu bertahan sampai wilayah timur mengirim bala bantuan. Demi keselamatan wilayah kita akan melakukan yang terbaik di sini. Mendengar itu, Geseng Xiang sangat gembira. Dia segera membungkuk dalam-dalam kepada Yun Xiao. Sungguh, saya Geseng Xiang tidak akan pernah melupakan kebaikan hati dari Tuan Fei Yang. Yun Xiao maju dan mengangkat Geseng Xiang agar berdiri tegak. Dia berkata, "Ini bukanlah bantuan. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku melakukan semua ini juga demi diriku sendiri." Lalu kemudian Yun Xiao berkata lagi, "Sekarang kumpulkan semua primordial stone di kota ini. Aku akan menyiapkan sebuah formasi besar di luar kota untuk mengganggu serangan dari pasukan ras laut." Mendengar itu, Geseng Xiang terkejut dan bertanya, "Tuan Muda Fei Yang, apakah Anda juga seorang master formasi?" Tampak Geseng Xiang sangat gembira. Yun Xiao mengangguk dan berkata, "Aku menguasai sedikit, tapi aku memiliki orang yang bisa melakukannya untukku. Aku juga akan memperbaiki susunan teleportasi di kota." Mendengar itu, Geseng Xiang hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia kini merasa seolah bisa melihat secercah cahaya di tengah kegelapan yang pekat. Lalu, Geseng Xiang segera menyerahkan kristal naga dengan kedua tangannya dan kemudian berkata dengan hormat, "Kalau memang begitu, maka mulai sekarang, seluruh tenaga kerja dan sumber daya di kota ini akan berada di bawah perintah Tuan Muda Fei Yang." Yun Xiao menerima kristal naga itu tanpa ragu. Dia kemudian mengangguk, seakan menerima tugas berat itu. Namun kemudian, dari luar, kembali terdengar suara gemuruh keras. Ruan Siquan yang sebelumnya pingsan, kini telah bangkit lagi. Seluruh tubuhnya hangus. Dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke dalam aula. "Li Fei Yang, aku akan membunuhmu!" Sebelumnya dia pingsan akibat kekuatan petir yang dahsyat. Dan begitu dia sadar, hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah balas dendam. Dalam benaknya, Yun Xiao hanya berhasil melukainya karena palu yang ia gunakan, bukan karena kekuatan pribadinya. Maka, dia berpikir, dalam pertarungan secara langsung, dia tidak akan kalah. Tapi kilatan dingin melintas di mata Yun Xiao. Sebuah palu kembali muncul di tangannya. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi, dan di situ Ruan Siquan terkejut. Dia menghentikan langkahnya. Dia menghentakkan kaki ke tanah dan seketika berubah menjadi beberapa bayangan. Dia menyerang dari berbagai arah sehingga memang sulit untuk dibedakan mana yang bayangan dan asli. Tapi senyuman muncul di sudut bibir Yun Xiao. Tubuhnya seketika menghilang dari tempatnya. Lalu pada detik berikutnya, dia sudah muncul tepat di atas tubuh asli Ruan Siquan. Palu itu jatuh dan menghantam ke bawah. Petir menyambar hebat dari palu itu. Ujung energi menghantam langit dan langsung menghancurkan sisa-sisa aula. Semua orang mundur dengan terkejut. Kini Gan Wukin dan yang lain benar-benar tidak berani bicara. Jika sebelumnya mereka mengira Yun Xiao hanya menggunakan serangan tiba-tiba untuk menjatuhkan Ruan Siquan, maka kali ini mereka sungguh menyaksikan dengan jelas. Dalam pertarungan langsung pun, Yun Xiao tetap mampu mengalahkan seorang martial Sovereign bintang 6 hanya dalam satu gerakan. Maka tidak heran kalau Liao Yangping begitu menghormati orang ini. Tidak mengherankan juga
kalau tim Warblade tetap tidak terluka sampai dengan saat ini. Memikirkan semua itu, Gan Wukin dipenuhi penyesalan. Kini, dia diam-diam mengutuk kebodohannya sendiri. Dia bahkan tidak menyadari keberadaan monster seperti ini. Dan bahkan dengan bodohnya, dia memprovokasi monster ini. Dia hampir saja jatuh ke dalam jurang bencana abadi. Untungnya Yun Xiao cukup murah hati dan tidak menyimpan dendam. Kalau tidak, satu ayunan palu saja sudah cukup untuk memusnahkan seluruh tim mereka. Setelah itu, Yun Xiao dengan tenang berkata, "Tuan Yang Ping, aku serahkan Ruan Sikuan kepadamu. Aku harap dia mau mendengarkanku dan bekerja sama dalam mempertahankan kota ini." Suaranya kemudian berubah menjadi dingin. "Kalau dia tidak mau, maka aku akan langsung membunuhnya. Lebih baik tidak memiliki martial Sovragen daripada memiliki namun tidak patuh. Karena orang-orang yang tidak patuh hanya akan menjadi bahaya tersembunyi. Aku tidak suka memelihara hal-hal semacam itu." Liao Yangbing segera mengangguk. Walaupun sebenarnya dia tidak ingin tinggal untuk mempertahankan kota, tapi setelah dia mengambil keputusan untuk mengikuti Yun Xiao, dia akan tinggal di sana dan melakukan yang terbaik. Setelah itu Yun Xiao lalu menoleh ke arah Liang Yuanji dan Gan Wukin. "Kalian semua segeralah berpatroli ke sekitar kota dan cari tim yang lain secepat mungkin." Lalu Yun Xiao berkata pada Ge Shengxiang, "Kemudian Tuan Kota, Anda akan mengirimkan orang untuk mengawasi pergerakan laut. Jika ada situasi yang tidak biasa, apapun itu, segeralah melapor." "Baik," jawab semua orang serempak. Seluruh kota Baichong kini berpusat pada perintah Yun Xiao. Semua orang bergerak mengikuti perintahnya. Setelah Yun Xiao memberikan berbagai tugas di dalam kota, semua orang mulai menjadi sibuk. Ge Shengxiang juga telah mengumpulkan berbagai sumber daya dari seluruh kota Baichong, lalu menyerahkannya kepada Yun Xiao. Pada saat ini, kepercayaannya kepada Yun Xiao telah mencapai 100%. Yun Xiao lalu menunjuk seorang laki-laki di sampingnya dan berkata bahwa dia ke formasi teleportasi. Dia adalah seorang alkemis tingkat 8 dan dia dapat membantu memperbaiki susunan teleportasi. Ge Shengxiang sangat gembira dan segera menatap laki-laki itu. Dia melihat bahwa laki-laki itu masih sangat muda. Namun karena dia direkomendasikan oleh Yun Xiao, dia tentu tidak berani mempertanyakannya secara langsung. Walaupun ada yang terasa janggal, karena laki-laki ini tidak termasuk di antara orang-orang yang sebelumnya memasuki kota. Seolah dia muncul begitu saja entah dari mana. Laki-laki itu adalah Gu Yuesheng. Dia menatap Yun Xiao dengan ekspresi rumit. "Tuan Fei Yang, apakah Anda begitu mempercayai saya? Apakah Anda tidak takut kalau saya akan melarikan diri?" Yun Xiao berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung. Dia berkata dengan tenang, "Menurutmu sendiri bagaimana?" Ekspresi Gu Yuesheng sedikit berubah. Dia segera merangkapkan tangan dan membungkuk. "Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Tuan Fei Yang." Ia sebenarnya sudah lama mengetahui identitas Yun Xiao sebagai Gu Fei Yang. Dan selama periode ini, dia juga banyak belajar dari Yuan Gaohan. Kebencian kecil yang pernah ia rasakan sebelumnya, kini sudah lama menghilang. Bahkan jika sekarang dia diminta untuk meninggalkan Yun Xiao,
justru dia yang tidak akan mau. Apalagi avatar Yuan Gaohan saat ini juga berada di tangan Yun Xiao. Masih ada satu alasan lagi, yaitu dia sendiri tidak punya keyakinan bisa melarikan diri dari Yun Xiao. Maka opsi melarikan diri bahkan tidak ia pikirkan. Akhirnya Gu Yuesheng pergi bersama dengan Ge Shengxiang. Sementara itu Yun Xiao sendiri, dia terbang menuju puncak tembok kota dan mengamati medan di sekitarnya. Di antara alisnya muncul kilatan cahaya dan sesosok laki-laki keluar. Dia adalah Peu Jinsan. Peu Jinsan tampak memandang sekeliling dengan wajah bingung. Dari awal hingga akhir, dia masih belum sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya terjadi padanya. Lalu saat dia masih tampak linglung, Yun Xiao menunjuk ke arah kejauhan dan berkata, "Ras laut akan segera menyerang kota. Aku berencana menyiapkan beberapa formasi di sini. Bagaimana menurutmu?" Peu Jinsan tertegun. Ras laut hendak menyerang kota? Tempat apa ini sebenarnya? Peu Jinsan masih memandang sekitar dengan wajah linglung. Dia melihat orang-orang di kota berlarian dengan tergesa-gesa. Kini seluruh kota diselimuti oleh suasana tegang yang menekan. Wajah Yun Xiao menjadi gelap. "Kau tidak perlu mengetahui detailnya. Aku memanggilmu karena aku membutuhkan beberapa formasi di sini yang mampu menahan 100.000 pasukan ras laut. Sekaligus juga formasi yang mampu menahan serangan dari martial Sovereign tingkat tinggi." 100.000 pasukan? Dan lagi martial Sovereign tingkat tinggi? Apa kamu serius? Peu Jinsan pun tercengang. Dia menghela nafas sejenak dan kemudian berkata lagi, "Kalau 100.000 pasukan itu hanya di bawah tingkat martial Emperor, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika di antara mereka ada martial Sovereign tingkat tinggi, itu mustahil." Wajahnya tampak sangat muram. Sementara itu Yun Xiao berkata dengan dingin, "Sebagian besar dari 100.000 pasukan itu berada pada tingkat martial Grandmaster, martial Emperor, dan martial Supreme. Dan mungkin di antara mereka ada beberapa martial Sovereign tingkat tinggi." Tatapan Yun Xiao menjadi tajam. Dia berkata lagi, "Aku tidak peduli bagaimana caramu melakukannya. Kau harus menghentikan mereka. Jika tidak, aku akan melemparmu keluar dari kota dan membiarkanmu menghadapi mereka semua sendirian." Peu Jinsan benar-benar tercengang. Dia bahkan belum sepenuhnya memahami situasi yang terjadi. Tetapi tiba-tiba dia sudah dihadapkan pada keadaan hidup dan mati. "Kita tidak punya banyak waktu. Dalam 3 hingga 10 hari, ras laut pasti akan melancarkan serangan," kata Yun Xiao dengan ekspresi serius. Walaupun sebelumnya Yun Xiao tidak berinteraksi banyak dengan Xiangxi, tetapi dia sangat memahami karakter Xiangxi. Xiangxi pasti tidak akan membiarkannya mengalami kerugian sebesar itu. Dia akan menyesuaikan kondisi pasukannya dalam waktu sesingkat mungkin, lalu melancarkan serangan dengan seluruh kekuatan yang dia punya. Walaupun sejatinya serangan itu bukan masalah besar, tetapi yang paling Yun Xiao khawatirkan adalah keberadaan monster laut dalam. Kalau makhluk itu benar-benar dikerahkan, maka seluruh kota Baichong mungkin tidak akan mampu menahannya. Tiba-tiba ekspresi Yun Xiao berubah. Sebuah pemikiran melintas di benaknya. Dia tampaknya mulai memahami situasi di kota Baichong dan niat sejati dari ras laut. Jika mereka sampai memanggil monster laut dalam di sana, maka
situasi di sini akan sangat buruk. Ekspresi Yun Xiao kini semakin muram. Dia tidak mengetahui kartu truf yang dimiliki Kota Langit, namun dia pernah menyaksikan sendiri kekuatan dari monster laut dalam. Jika monster itu benar-benar bisa dipanggil dan dalam jumlah yang banyak, bahkan jika Kota Langit dibantu oleh Kota Bulan Merah dan juga wilayah suci, mereka tidak akan bisa menghentikan ras laut. Melihat perubahan ekspresi Yun Xiao, Pu Jinsan dengan hati-hati bertanya, "Tuan Muda Yun, ada apa?" Yun Xiao mendengus dan berkata, "Urus saja tugasmu. Singkatnya, kau harus menyiapkan formasi paling lama 10 hari, dan 3 hari akan jauh lebih baik. Siapkan beberapa formasi kuat untukku. Saat waktunya tiba, kamu akan menjadi inti dari formasi di bawah kota ini. Jika sampai formasi itu hancur, kamulah orang pertama yang akan mati." Dengan satu gibasan tangan, semua sumber daya yang diberikan Ge Seng Xiang langsung diserahkan pada Pu Jinsan. Dan pada saat yang sama, kilatan cahaya melintas saat seekor ikan putih 5 elemen terbang mendekat. Pu Jinsan tercengang. Saat melihat ikan putih 5 elemen itu, wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan, seolah kini dia memiliki harapan. Sebelumnya, dia tidak punya rasa kepercayaan diri, tetapi dengan keberadaan ikan putih 5 elemen ini, maka masih ada secercah harapan. Sambil tertawa, Pu Jinsan berkata, "Dengan adanya benda ini, maka beri aku 3 hari. Aku akan membuat menghalang besar 5 elemen. Bahkan, martial Sovereign tingkat tinggi pun mungkin bisa ditahan." Dengan tenang Yun Xiao berkata, "Aku berharap begitu. Ingat satu hal, kamulah yang akan bertanggung jawab atas formasi ini. Kalau sampai formasi ini rusak, jangan harap aku akan membiarkanmu melarikan diri dan kembali ke kota." Wajah Pu Jinsan pun berubah pucat sambil menelan ludah. Dengan suara yang hampir menangis dia berkata, "Tuan Muda Yun, apakah benar ada 100.000 anggota ras laut? Lantas berapa banyak martial Sovereign tingkat tinggi yang mereka punya?" Yun Xiao menjawab, "Jumlah mereka memang sekitar 100.000. Tetapi aku tidak tahu berapa banyak martial Sovereign tingkat tinggi di antara mereka. Namun salah satu dari mereka jelas adalah monster laut dalam. Kekuatannya setidaknya setara dengan martial Sovereign bintang 9. Hati Pu Jinsan seakan jatuh ke dalam jurang yang tak berdasar. Dunianya kini terasa berputar dan dia hampir menangis. "Tuan Muda Yun, kesalahanku sebelumnya karena menyinggungmu sudah kuakui. Aku sudah berusaha menebusnya dan kamu berjanji akan membiarkanku hidup. Tetapi bahkan jika aku melakukan yang terbaik, mustahil bagiku untuk menahan martial Sovereign bintang 9. Yun Xiao menatapnya dan mendengus. "Jangan berpura-pura menyedihkan di hadapanku. Kerjakan saja apa yang kamu harus kerjakan." Setelah mengatakan itu, Yun Xiao langsung meninggalkan tempat itu dan memasuki kehampaan. Di sana dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Hati Pu Jinsan seolah hancur berkeping-keping. Dia menatap kehampaan dengan kebencian yang mendalam. Dia tahu saat ini Yun Xiao pasti mengawasinya sepanjang waktu. Jadi melarikan diri itu jelas mustahil. Kini tidak ada pilihan yang lain. Dia hanya bisa mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyiapkan susunan terbaik yang bisa dia buat. Saat memegang ikan putih 5 elemen itu, sedikit kepercayaan dirinya kembali muncul. Dia tidak tahu seberapa kuat penghalang 5 elemen kalau benar-benar berhasil disusun dengan benar. Mungkin
itu benar-benar bisa menahan Martial Sovragen bintang 9. Lalu di kehampaan, Yun Xiao memperhatikan kesibukan Pu Jinsan. Dia tampak tersenyum tipis walau dengan wajah yang serius. Lalu dalam sekejap sosoknya berubah dan muncul di dalam monumen dewa. Dia menatap ke arah dataran luas yang ada di depannya. Di dalam hamparan itu terlihat ada noda merah yang besar. Dia adalah iblis darah yang sebelumnya ditangkap oleh Yun Xiao. Dia kini tergeletak di tanah seolah sedang beristirahat. Tubuh Yun Xiao lalu menghilang dan muncul kembali tepat di atas iblis darah itu. Dia tenggelam dalam pikirannya. Makhluk itu kini tampaknya merasakan kehadiran Yun Xiao. Dia bangkit dengan waspada, mengeram pelan, sementara matanya memancarkan cahaya yang tajam. Tubuhmu ini juga terbentuk dari darah yang ternoda. Kebetulan sekali, kau bisa digunakan untuk memanfaatkan sisa panasnya, kata Yun Xiao. Dia lalu mengangkat tangannya seolah-olah mencengkram di udara. Iblis darah itu seketika tersedot ke dalam. Dia meronta sekuat tenaga, tetapi sama sekali tidak mampu melepaskan diri. Yun Xiao mengepalkan jarinya. Tubuh iblis darah seketika meledak, berubah menjadi genangan darah dan menyebar di dunia. Namun tak lama kemudian, darah itu kembali berkumpul di tengah dan mengembun lagi, membentuk wujud asli dari iblis darah sambil memamerkan taring dan cakarnya. Yun Xiao mendengus dan menghancurkannya sekali lagi. Kemudian Yun Xiao mengeluarkan beberapa material mentah, membuka semua material itu dan kemudian melemparkannya ke dalam darah yang tercemar itu. Segel tangan berkilat dengan cepat di antara jari-jarinya. Sinar cahaya keemasan ditembakkan ke dalamnya dan memulai proses pemurnian. Tak terasa 3 hari berlalu. Yun Xiao duduk bersila di udara. Di depannya melayang sebuah penggaris panjang berwarna merah darah. Penggaris itu tampak berputar perlahan. Energi spiritual di sekitarnya mengalir deras, diserap tanpa henti oleh penggaris darah itu. Yun Xiao lalu mengeluarkan sejumlah besar primordial stone, lalu menghancurkan semuanya di udara. Energi spiritual yang melimpah langsung ditekan oleh penggaris darah itu seolah tidak pernah kenyang. 2 hari kemudian, kecepatan putaran penggaris itu mulai menjadi lambat. Akhirnya, dia berhenti sepenuhnya dan melayang tenang di udara. Yun Xiao tampak membuka mata. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan satu lambaian tangan, penggaris darah itu jatuh ke telapak tangannya. Run-run bercahaya berkedip di permukaan, sebelum akhirnya memudar dan membuatnya tampak seperti penggaris giok merah biasa. Yun Xiao bergumam dengan sedikit rasa sakit di hati. Untuk memberi makan benda ini, hampir semua primordial stone-ku habis. Jika aku tidak bisa mengerahkan kekuatannya sesuka hatiku, maka ini benar-benar tidak sepadan. Meski mengeluh, mata Yun Xiao kini tetap bersinar puas. Lalu sesaat kemudian, tubuhnya menghilang dari monumen dewa. Dia kembali muncul di langit di atas kota Baichong. Yun Xiao memandang keluar kota. Dia melihat Pu Jinsan duduk bersila di atas sebuah batu besar. Tangannya membentuk segel mantra aneh. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Sekilas tampak tidak ada perubahan pada dirinya. Namun, ketika Yun Xiao menyapu area itu dengan indera ilahi, dia merasakan aura yang sangat berbahaya dan menyergap dari depan. Bahkan, dia sendiri bisa merasakan sedikit ketakutan, seolah begitu memasuki area itu, dia akan disambut oleh serangan yang tak terbayangkan. Yun Xiao terkejut, tapi kemudian tersenyum tipis.
Manusia memang hanya bisa mengeluarkan potensi terbesar mereka ketika mereka berada di ambang hidup dan mati. Inilah bagian rencana Yun Shao, dan itu terbukti berhasil. Sementara itu, di dalam kota, Gu Yuesheng juga hampir menyelesaikan perbaikan formasi teleportasi. Dia bahkan membantu Geseng Xiang memperbaiki formasi pertahanan besar kota. Dengan bantuannya, kemampuan formasi kota meningkat pesat, membuat Geseng Xiang sangat gembira. Pada saat yang sama, Geseng Xiang juga mencoba mencari tahu identitas Yun Shao. Namun pertanyaannya seketika dihentikan oleh Gu Yuesheng. Jangan bertanya jika kamu tidak ingin mati. Kamu tidak punya hak untuk mengetahui identitas dari tuan muda itu, katanya dengan dingin. Kata-kata itu membuat Geseng Xiang terkejut. Berbagai spekulasi muncul di benaknya tentang siapa sebenarnya Yun Shao itu. Namun di saat yang sama, hatinya juga dipenuhi kegembiraan, karena semakin kuat Yun Shao, semakin besar juga harapannya untuk mempertahankan kota Baichong. Kota Baichong berangsur-angsur pulih dan kekuatannya meningkat, siap untuk pertarungan berikutnya. Dan kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Terima kasih, see you again in next video, dan bye.